Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Lulus malah. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu buat saudara-saudaraku semua. Lulus malah Zoom tak. wabarakatuh. Semoga saudaraku semua dirahmati oleh Allah, diberi takdir yang terbaik dari Tuhan kita yang kita percaya. Sebelum acara kita mulai, monggo diperbaharui hatinya, diperbaharui niatnya, tundukkan kepalamu, buka hatimu, seberapa percayamu pada Tuhanmu. Tanya, seberapa ikhlasmu menyerahkan takdirmu kepada Tuhanmu. Tanya hatimu, seberapa aku ikhlas ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah. Aku ridho ya Allah. Coba saudaraku semua, tanya hatinya lagi. Seberapa percayamu kepada Tuhan? Seberapa ikhlasmu menyerahkan takdirmu kepada Tuhanmu? Tidak main-main. Demi Allah. Hanya kepadamu ya Allah. Kuserahkan takdirku, nasibku. Kuserahkan hanya kepadamu. Setelah itu kita menapaki takdir pemberian Tuhan kita dengan rasa ikhlas, yakin takdir Tuhan kita, takdir yang terbaik buat kita. Di situ dengan membawa semangat, asli semangat, dengan berkobarnya api suci yang tidak putus dari Baitullah, asli percaya, asli semangat menapai takdir yang diberikan pada Tuhan kita, kepada kita. Itu saudaraku. Setelah kita tahu rasa percaya kita pada Tuhan kita, mari kita bahas urusan dunia. Kita sudah tahu selamat di depan Tuhan kita, diikat dengan tali persaudaraan dunia akhirat. Sampai kapan? Sampai mati. Selamat di dunia dan di akhirat. Selamat di depan Tuhan dan di dunia. Dan malam hari ini, apa Mas Anunijim tadi apa? Pengetahuan yang harus dimiliki oleh saudara-saudara. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh saudara seiman. Apa saja pengetahuan itu yang harus dimiliki oleh saudara-saudaraku semua? Mungkin saudara-saudaraku semua sudah tahu. Dan kita ulang biar kita semakin percaya kepada Tuhan kita. Biar menjadi rojul kamil. Pengetahuan yang wajib kita miliki. Karena kita ditakdirkan menjadi orang iman. Orang iman itu suatu anugerah. Iman itu bukan suatu pilihan. Iman itu suatu anugerah yang diberikan Tuhan kita kepada kita. Satu. Ayu ning diri. Sudah diketahui semua. Ayu ning diri adalah menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri kita. Dari belenggu, jin, dan iblis. Sadar
kita sebagai hamba. Iman. Kedua, hayuning keluarga. Kedua adalah hayuning keluarga, menyelamatkan keluarga kita. Masalah keimanan. Setelah kita bisa membebaskan diri, menyelamatkan diri, menyerahkan kepercayaan kita kepada Tuhan kita, percaya dan mempercayakan dan bisa dipercaya oleh Tuhan kita. Berikutnya, hayuning keluarga, kita menyelamatkan keluarga kita. Menyelamatkan keluarga. Menyelamatkan keluarga. Dengan bagaimana? Memberi arahan dan memberi tahu siapa yang harus dipercaya. Setelah itu nomor 3. Hayuning bawono. Atau menyelamatkan dunia. Dimaksud dunia kita. Dunia saya dan dunia saudara-saudaraku semua itu tidak sama. Dunia saya ya orang-orang yang di sekitar saya. Saya selamatkan dengan cara apa? Memberitahu kalau kita sebelumnya tidak ada menjadi ada yang mengadakan. Percaya, mempercayakan dan bisa dipercaya. Tahu masalah keimanan. Iman lagi. Di sini saudaraku semua sudah posisi sudah menyelamatkan dunia. Yang kemarin dibahas sama bahasan. Ini kita masuk ke Bahtera Nabi Nuh. Bahtera Nabi Nuh. Yang isinya orang-orang yang beriman. Iman. Yang isinya orang-orang yang beriman. Dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh imam. Orang beriman dipimpin oleh imam. Imam yang dipilih langsung dari Tuhan. Imam ini yang memilih Tuhan, yang menetapkan itu Tuhan. Tali ikatan ini, tali ikatan persaudaraan dunia akhirat, persaudaraan sampai mati. Nih, pasti selamat enggak? Pasti selamat. Jawabannya pasti selamat. Ini urusan akhirat. Sekarang kita beranjak ke urusan dunia. Selamat dunia dan akhirat. Ini kita bahas akhiratnya. Yang harus saudaraku ketahui dan wajib dimiliki semua saudaraku semua yang seiman. Yang kedua, yang tidak boleh dilupakan dan ditinggalkan. Apa itu? Untuk menjalani hidup di dunia. Iman. Jangan pernah menyekutukan Tuhan.
kita hidup di dunia, yang kita bawa apa? Iman untuk menapaki takdir dari Sang Pencipta kita. Jangan lepas imanmu. Jangan goyah imanmu. Jangan kamu menyekutukan Tuhanmu. Kedua, kesucian jiwa dan harta. Apa maksud dari kesucian jiwa dan harta? Kesucian jiwa dan harta, setiap orang atau saudara sebagai amanah suci, Assalamualaikum, kabung, lambat, serta dilarang menyakiti bekal hidup kita di dunia. Setelah kita sudah tahu selamat di hadapan Tuhan, kita miliki, yang harus wajib kita miliki sebagai orang yang beriman untuk menapaki takdir di kehidupan di dunia ini. Satu, jangan lepas imanmu. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan Tuhanmu. Jangan menduakan Tuhanmu, ojo kok wayu. Nek wayu bojo gak popo. Jangan sekali-kali kamu menduakan Tuhanmu. Yang kedua, kesucian jiwa dan harta. Kesucian jiwa dan harta setiap orang atau saudara sebagai amanah suci. Ini kesucian jiwa dan harta sebagai amanah suci. Serta dilarang menyakiti saudara orang lain. Di dalam konteks ini saudara seiman ya. Ketiga, larangan riba. Apa itu larangan riba? Mengharamkan riba dan membatalkan semua transaksi yang melibatkan riba. Apa yang dimaksud larangan riba? Larangan riba, mengharamkan riba dan membatalkan semua transaksi yang melibatkan riba. Contoh, kalau ada transaksi dan di situ ada selisih paham, di situ hukumnya riba. Nanti dibahas lagi. Nomor 4, hak dan kewajiban produk Indonesia. Di sini menekankan perilaku lemah lembut kepada unsa atau perempuan atau pengikut. Kelima, kesetaraan dan persaudaraan dan kesetaraan. Persaudaraan dan kesetaraan. Bahwa semua jamaah sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan apa dan apa saleh
wes drojos lho. Tapi saya ngopi deh. Masih mantau. Ngopi dia atau ngerokok aja. Di samping rokok saya lur dan nyelot encer. Itu ya. Nah, rokok dulu. Lagi pakai nih kok. Weseler mana sih? Diulang lagi saudaraku. Pengetahuan yang wajib dimiliki seluruh saudara seiman. Keselamatan di dunia dan akhirat. Keselamatan di akhirat atau keselamatan di depan Tuhan kita. Kesatu, hayuning diri, menyelamatkan diri masalah keimanan kita. Setelah itu, nomor 2, hayuning keluarga, menyelamatkan keluarga kita. Memberitahu, membimbing, mendidik masalah keimanan, masalah ketuhanan. Siapa yang dipercaya, siapa yang pantas dipercaya, dan mempercayakan hidup matinya kepada siapa yang wajib menyelamatkan, ya saudara-saudaraku semua. Setelah hayuning diri, punya kewajiban menyelamatkan keluarga. Ojo, jangan hayuning diri setelah itu hayuning bawono, keluarganya belum diselamatkan. Keluarganya dulu, orang-orang terdekatnya dulu. Setelah itu menyelamatkan dunia. Setelah kita sama-sama menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan dunia, kita menapaki di fase bahtera Nabi Nuh yang isinya orang-orang yang beriman, yang isinya orang-orang yang selamat, yang dipimpin oleh imam. Orang-orang beriman dipimpin oleh imam, orang-orang beriman menjadi makmum, diikat tali persaudaraan dunia akhirat, diikat tali persaudaraan, satu imam, satu iman. Pasti selamat ya? Pasti selamat. Itu janji Tuhan. Setelah itu kita sudah menapaki ini selamat di depan Tuhan. Kita menapaki selamat di dunia. Apa yang harus kita ketahui? Jangan pernah menyekutukan Tuhanmu. Nomor 1, iman. Kuatkan imanmu untuk menjalani takdir dari Yang Maha Kuasa. Asli kokoh. 100% yakin. Nomor 2, kesucian jiwa dan harta. Kesucian jiwa dan harta, setiap orang atau saudara sebagai amanah suci, serta dilarang menyakiti. Lek karo dulure ya aja nglarani. Sebab apa? Kita saudara seiman. Seumpama ada saudara yang tidak nyocoki hati, ya enggak apa-apa. Sifat kita apa? Nyegoro, ya enggak apa-apa. Diingatkan, ya enggak apa-apa.
Setelah itu ketiga, larangan riba, mengharamkan riba dan membatalkan semua transaksi yang melibatkan riba. Contoh, Pak Naban dan saya ada transaksi, saya hutang ke Pak Naban 10 juta atau 5 juta. Di situ ada akad. Akadnya gimana? Pak Naban saya hutang 5 juta. Nanti dengan batas waktu yang disepakati dan saya memberi lebih 5 juta, saya kasih 5 juta 500. Hukumnya gimana? Hukumnya sah. Sebab apa? Di situ ada akad, ada perjanjian, ikhlas sama ikhlas. Itu kalau hubungan antar manusia. Kalau hubungan sama Tuhan, ya ridho, ya ikhlas, berarti tidak apa-apa. Nomor 4. Hak dan kewajiban rojul nisa. Hak dan kewajiban rojul nisa. Rojul apa? Rojul laki-laki. Nisa adalah perempuan. Bukan jenis kelamin ya. Konteks dari rojul nisa di sini, ini laki-laki, ini nisa itu perempuan dalam keimanan. Atau pengikut di rojul. Di sini si laki-laki ini, si rojul, menekankan perilaku lemah lembut kepada pengikutnya. Ngomong. Siapa yang menanam? Contoh, saudara kita mengajak orang untuk beriman, untuk tahu siapa yang dia percaya. Di situ dia menempati si rojul ini. Sudah bisa diberi tanggung jawab. Yang ditanam posisinya di nisa. Di sini si rojul atau yang menanam ngomong masalah keimanan, ngomong setiap harinya. Gimana toh? Beriman yang benar itu gimana? Rasa pasrah kepada Tuhan itu gimana? Dibimbing. Ya kadang-kadang yang kita ajak atau pengikut kita kadang-kadang ya bengkak-bengkok, ya enggak apa-apa. Jangan lelah memperingatkan. Dengan cara apa? Dengan cara lemah lembut. Orang jenenge nisa ini ibaratnya masih kecil. Ini sudah dewasa, sudah bisa diberi tanggung jawab. Kalau anak kecil nangis, masa ya harus dijewer, masa ya harus digepuk, kan ya enggak. Dituntun biar iman yang benar itu gimana, percaya kepada Tuhan itu gimana, cara meletakkan kepercayaan gimana. Dan yang kelima, persaudaraan dan kesetaraan. Semua jamaah yang ada, imam dan makmum. Yang ada di perahu ini, yang ada itu imam. Imam itu satu, makmum banyak. Makmum ini banyak. Ada yang sifatnya tidak rojul, ada yang rojul kamil, ada yang rojul, ada yang perempuan, ada yang pemuda.
ada yang anak-anak. Di situ semua itu jamaah, setara, sama, podo, podo makmume. Pembedaannya apa? Pembedanya hanya rasa takwa dan saleh. Semua itu sama. Saya, Mbah Hasan, Pak Mandi, Kang Naban itu sama makmum. Nggak ada yang beda. Yang membedakan apa di depan Tuhan? Hanya rasa takwa dan saleh kita kepada Tuhan. Itu saudaraku semua. Monggo buat saudara-saudaraku semua yang belum jelas bisa ditanyakan. Insya Allah saya jawab. Monggo Pak Gumandi, kalau mau tanya, Pak Usman, aku tak nyampi rokokan. Kalau ada tambahan boleh untuk menambahi. Biar semakin tebal iman kita pada Tuhan kita. Biar semakin tebal rasa percaya kita kepada Tuhan kita. Asli. Asli percaya. Ilo, lah dibawa naik semangat untuk menapai takdir. Membara api suci. Api suci ada di dada, naik ya. Untuk menjalani takdir dari Sang Maha Kuasa. Monggo buat saudara-saudaraku semua yang ingin menambahkan atau yang mau bertanya kurang jelas, Saya saya bertanya, Mas Agus. persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang belum jelas, Mas Agus, mengenai riba itu. Apakah memang terjadi riba itu dikarenakan pada pinjam meminjam, muamalah pinjam meminjam, bukan seluruh muamalah. Kalau memang seluruh muamalah kan apapun yang berpeluang berpotensi terjadi riba, maka penutupnya dengan akad yang jelas. Nah itu, sewa menyewa, pinjam meminjam, jual beli yang berpotensi selisih, maka itu kan pembatas akad penguncinya. Coba diulangi Mas, nggak begitu jelas. Jelas ya? Oke. Diulangi Mas. Saya minta perjelas mengenai riba. Ya, Riba yang dimaksud apakah berlaku hanya terjadi pada pinjam-minjam atau seluruh muamalah yang perlu diakad untuk menutup terjadinya riba? Begitu Mas. Jelas pertanyaan saya nggak? jelas. Oke, Di terima kasih. sini riba di sini adalah transaksi yang menimbulkan selisih paham. Yang menimbulkan selisih paham. Kalau sudah ada akad, contoh yang saya contohkan tadi, saya pinjam uang ke Pak Naban 5 juta, dan saya ada perjanjian sama Pak Naban dengan batas waktu yang kita sepakati, contoh 2 bulan. Pak Naban saya hutang 5 juta. Batas waktu 2 bulan saya kembalikan 5.500.000. Kira-kira itu riba enggak, Mas? Ya pasti enggak. Masalahnya apa? Ada akad,
rela sama rela. Yang riba itu gimana? Yang riba itu ada selisih paham. Ada perselisihan. Dengan akadnya itu riba. Lagi ada akad dan kedua belah pihak. Dia ada ridho di situ. Ikhlas, oh ya, saya pinjamkan 50 juta. Dan yang meminjam saya, ya Pak Naban, saya pinjam 50 juta atau 5 juta, 2 bulan berikutnya saya kembalikan 5 juta 500. Ya nggak apa-apa, nggak riba. Di situ tidak ada selisih paham. Di situ sudah paham, Mas? Oh ya, jadi seluruh transaksi ya yang berlaku diakadkan untuk menghindari terjadinya riba. Tapi seandainya berikutnya begini, seandainya sudah diakadkan, kemudian salah satu pihak komitmen dengan akadnya, itu kan juga bisa menimbulkan perselisihan, percekcokan, pergesekan perasaan lah minimal. Ya. Nah, itu bagaimana itu? Itu udah akad loh. Ya, waktu akad kan ada klik Pak, setuju, lilo dengan segitu. Nah setelah itu ada perselisihan, gitu kan maksudnya? Di situ Ya, pasti ada yang tidak jujur. Ada yang tidak jujur. Jadi yang tidak jujur ya siapa? Yang meminjami atau yang dipinjami. Upama, saya ini punya uang. Pak Naban pinjam uang ke saya. Pak Naban waktu akad jujur. Pinjam saya 10.000 dengan batas waktu 2 bulan, taruh aja gitu. Pak Naban ngomong 2 bulan saya kembalikan 12.000. Saya pegangi. Ya nggak apa-apa buat saya. Sah hukumnya. Kalau Pak Naban setelah akad dia ingkar, yaitu urusan Pak Naban sama Tuhannya. Urusan dengan saya pegangi. Waktu itu akad, segini ya saya pegangi. Saya nambahi boleh? Boleh? Boleh, Gus. Begini ceritanya. Akar dari riba itu yang namanya riba itu selisih. Selisih yang menjadikan perselisihan. Nah, selisih dari angka pada zaman Rasulullah itu kan selisih angka itu kan biasa. Karena Rasulullah itu sering menggadaikan baju atau pedangnya. Kan selisih waktu mengembalikan. Kenapa tidak disebut riba? Karena tidak menimbulkan perselisihan. Loh. Terus kenapa kok tidak menjadikan perselisihan? Sebabnya apa? Karena akad yang jelas. Akad yang jelas menjadikan hilangnya perselisihan karena sama-sama bisa dipercaya. Yang menjadikan haram apa? Bukan selisihnya. Orang-orang memaknai. Tapi sesungguhnya pada zaman Rasulullah itu, selisih yang tidak menjadikan perselisihan itulah yang halal, selisih yang menjadikan perselisihan itulah yang haram. Diharamkan riba, diharamkan selisih yang menjadikan perselisihan.
selisih yang tidak menimbulkan perselisihan halal apa haram? Halal. Contohnya jual beli. Harganya berapa? Saya beli segini. Loh kok selisih? Harusnya kan nggak boleh diselisih. Selisih yang di situ halal jual beli. Selisih yang menjadikan perselisihan itu riba. Rasulullah menggadaikan bajunya ibaratnya 100.000. Mengembalikan 3 bulan. Rasulullah mengembalikan 110.000. Halal apa haram? Halal. Kenapa dinamakan halal? Karena tidak menjadikan perselisihan dari selisih yang ada. Sama-sama disepakati. Seandainya Rasulullah menggadaikan baju pedangnya, tetapi pedangnya ada suratnya, yang digadaikan suratnya saja, sah apa enggak? Sah. Wah, ini ada lisensinya, pedangnya Rasulullah digadaikan. Terus mengembalikannya ada lebih, ada selisihnya. Tapi apakah menjadi perselisihan? Tidak, karena disepakati sejak awal. Jadi yang namanya riba selisih yang menjadikan perselisihan. Bukan dari selisihnya saja itu riba, bukan. Kalau dinamakan selisihnya aja riba, berarti Rasulullah juga menjalani hukum riba. Berarti Rasulullah haram juga dong. Kenapa kalau Allah mengharamkan, kenapa Rasulullah melakukan? Seharusnya kan menjadi contoh. Berarti di situ bukan karena selisih dari pinjamnya dikembalikan menjadi lebih, itu bukan itu yang dinamakan riba. Bisa mengambil kesimpulan apa belum, Mas Dede? Sudah sangat terang. Cuma kan tadi pertanyaan berikutnya, yang sudah diakatkan tetap berpeluang selisih. Tadi kan dijawab karena tidak jujuran salah satu pihak. Nah, Di itu situ bisa dituntut Mas Dede, orang yang karena sudah halal lewat akadnya, berarti salah satunya bisa dituntut menjadi pengkhianat, mengkhianati perjanjian, kesepakatan. Kalau mengkhianati kesepakatan berarti di situ orang yang berkhianat dari akad-akadnya. Bukankah di Al-Quran sudah diterangkan, peliharalah akad-akadmu. Terang ini? Wah, terang. Satu kata, mantap. Mas Dede, so. Banget jelas, mantap. Iya, saya baru terang nih tentang riba. Dahulu kan hanya selisih angka dari sebuah transaksi pinjam-minjam. Ternyata itu bukan. Oke. Terima. Oke. Kan Nah, enaknya nambahkan itu gue. bisa melakukan. Halo, Halo? nambah sedikit gue. Ya, boleh, Pak Rafi. Mbak Rafi, halo. Oke. Ada yang nyimpan uang di berbentuk deposito dan semacamnya di bank. Itu gimana, Gus? Kan dia bertambah dengan per bulannya berapa. Memang ditaruh di situ kan ada bunganya itu, Gus. Itu apa masuk riba apa enggak? Dalam jumlah besar gitu. Kan ada selisih yang sudah disepakati. Kalau yang menitipkan uangnya ada janji dari yang dititipi, selisihnya sekian kalau dipinjamkan, itu kan sudah disepakati, jadi ya nggak haram. Lah menjadikan perselisihan antara kamu dengan bank atau enggak, dengan yang kamu titipi apa enggak. Kalau tidak terjadi perselisihan kan nggak masalah. Perselisihan itu menjadikan ada jarak sehingga merusak kepercayaan gitu loh.
namanya perselisihan. Iya, Mbah Pi iya. punya uang 1 miliar, ditabung di bank, mendapatkan selisih. Nah, kalau Mbah Pi nggak mau juga nggak apa-apa. Berikan ke Jadi Iya, saya. nggak iya. apa-apa. Yang namanya riba itu selisih yang menjadikan perselisihan. Iya, jelas, Gus. Oke. Mungkin ada yang Terima kurang kasih. jelas bisa ditanyakan lagi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Pemante pinjem Bang Kuriling boleh ya? Kok Bang Di Tuliling sini capek banget. semua saudaraku sudah paham ya mengenai ini semua, sudah terang. Ada yang mau ditanyakan, Pak Gus? Monggo. Ya, mungkin untuk riba kita semuanya sudah jelas ya. Ya, Ingin saya minta penjelasan itu tentang iman. Tadi dikatakan bahwa iman itu anugerah ya, ya, bukan pilihan. Sementara ini dalam perjalanan saya itu perjalanan saya anggap suatu pencarian. Nah, setelah menemukan titik itu kan jadi kita ada pilihan gitu ya, bahwa kita itu mau beriman atau tidak. Jadi untuk menjelaskan bahwa iman itu anugerah itu yang seperti apa? Kalau merajuk juga daripada kata menyekutukan. Nah, itu kan berarti pilihan juga itu, mau menyekutukan atau tidak. Nah, terus lagi jangan sampai hilang keimanan. Itu kan juga pilihan. Nah, ini untuk ya. menjelaskan iman itu suatu anugerah itu yang seperti apa? Begitu. Agus, sama-sama Agus. Oke, coba saya jawab. Iman itu bukan suatu pilihan. Iman itu anugerah dari Sang Pencipta buat kita, khususnya orang-orang yang beriman. Kita diberi anugerah keimanan. Kalau sudah diberi, jangan kamu lepaskan. Contoh ini. Dari Pak siapa tadi ini? Bagus. Pak Agus. Pak Giswarto. Diberi iman, anugerah iman dari Sang Pencipta. Diberi. Ya jaga pemberian itu. Jangan kamu lepas. Sebab apa? Kamu diberi kuasa. Setelah kamu diberi kuasa oleh Sang Maha Kuasa untuk menjaga iman. Sampai kapan? Sampai mati. Jangan kamu menyekutukan. Di situ Pak Agus. Dalam proses kita mencari, ya kita mencari. Dengan takdir pemberian Sang Pencipta kita dipertemukan. Ada yang mengenalkan menjadi saudara. Itu kan takdir pemberian. Setelah itu kita diberi kuasa untuk menjaga. Dengan apa? Dengan tali persaudaraan. Dijaga tali persaudaraan. Satu iman, satu imam. Nah, apakah sampean atau saya bisa melepaskan? Bisa, itu hakmu. Kalau sudah diberi, tetap kamu pegang apa kamu lepas? Pemberian Tuhanmu, kamu pegang sampai kapan? Sampai mati. Sumpahnya gitu. Dalam perjalanan goyah, menyekutukan,
Pilihanmu itu. Milih apa enggak ya? Menyekutukan apa tidak ya? Wah, tidak. Tetap hanya Tuhanku yang memeliharaku. Aku percaya hanya Tuhan. Itu Pak Agus. Oke, jadi konteksnya tetap suatu anugerah ya. Iman itu suatu anugerah meskipun melalui perjalanan dan pencarian setelah ditemukan oleh imam dalam membimbing, itu tetap awalnya dari anugerah. Begitu Pak Ya, Gus. ya. Anugerah pemberian dari Tuhan kita diberi kuasa oleh Sang Maha Kuasa. Kita itu setelah diberi iman, percaya, mempercayakan, dan bisa dipercaya. Ya, tak jaga kepercayaan ini, anugerah Tuhan ini, anugerah iman ini, kan dipercaya. Tak pegang sampai kapan? Sampai mati. Dijaga kepercayaanmu Tuhan, memberi iman kepadaku. Sebelumnya saya tidak tahu, menjadi tahu. Saya jaga. Apa-apa, kita diberi kuasa untuk tetap menjaga keimanan kita. Kokoh. Bagus. Ada perbandingan seperti ini. Tidak semua orang yang punya niat untuk dekat dengan Tuhan itu bisa dekat. Banyak orang yang salah jalan sampai dibawa mati. Keniatannya juga tulus. Keniatannya untuk mencari tahu bagaimana bisa mendekat kepada Tuhan. Tetapi kalau tidak dipertemukan dengan jalan orang yang bisa menunjukkan jalan, kan di situ membawa niatnya saja sampai mati juga nggak bisa dekat dengan Allah. Nah di situ makanya tidak semua orang itu mendapatkan anugerah walaupun niatnya juga benar-benar. Bahkan ada yang sampai menjauhkan diri dari duniawi sampai menjadi gila, sampai apapun ditempuh itu loh belum tentu mendapatkan. Nah di situ sebagai perbandingan. Kadangkala dari kita itu hanya meneliti, nggak sebegitunya udah bisa memastikan, oh ini kebenaran. Setelah itu ikut dalam jamaah. Nah di situ itu tidak sebanding kalau dibandingkan dengan usaha yang ditempuh oleh orang-orang yang sampai matinya tidak bisa menemukan jalan. Itu namanya rahmat dari Allah. Gitu ya. Ya, Gus. Gimana saudaraku? Makin jelas Gus, alhamdulillah. Yang belum jelas, boleh bertanya. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong diperjelas tentang kesucian jiwa dan harta, Mas. Yang kedua, Ya, siap. kesucian jiwa dan harta. Kesucian jiwa dan harta setiap orang atau saudara sebagai amanah suci serta dilarang menyakiti. Di sini kesucian jiwa dan harta setiap orang atau saudara. Kesucian jiwa dan harta, kesucian jiwa dan harta setiap orang atau saudara sebagai amanah suci serta dilarang menyakiti. Jiwa suci itu seperti apa, Tan? Yang diamanahkan kepada Tuhan, kepada kita. Dan harta.
setiap orang atau saudara. Jangan pernah atau dilarang menyakiti. Di sini kita diberi anugerah kesucian jiwa yang bersumber dari mana? Dari Robbimu dan harta setiap orang atau saudara. Harta setiap orang atau saudara sebagai amanah suci. Di sini, ini menurut pengetahuan saya, nanti kalau kurang pas, biar diperjelas oleh imam kita. Setiap orang atau saudara sebagai amanah suci, serta dilarang menyakiti. Kita itu diberi jiwa suci, pemberian dari Sang Maha Pencipta. Dan harta setiap saudara. Harta saudara. Saudara itu ya harta kita. Harta apa ya, harus uang, apa harus apa. Sampean sebagai saudara saya itulah sudah menjadi bekal saya. Sudah menjadi bekal saya menuju semakin kokoh imanku mempunyai saudara-saudara seperti Anda semua ini. Jangan pernah saya menyakiti saudara-saudaraku semua. Sebab apa? Kesucian jiwa dari Sang Penciptaku. Begitu, saudaraku, kalau kurang atau kurang pas atau belum paham, coba ditanyakan lagi yang mana yang kurang terang. Jelas, Mas. Jelas. Buat saudara-saudaraku semua, masih ada yang belum jelas, monggo. Mengenai tema kita pada hari ini, pengetahuan yang wajib kita miliki. Pengetahuan yang wajib kita miliki buat saudara-saudaraku semua dan saya. Bekalnya apa? Bekalnya hayuning diri menyelamatkan diri. Hayuning keluarga menyelamatkan keluarga. Masalah keimanan. Hayuning bawono menyelamatkan dunia. Ini di hadapan Tuhan. Pasti selamat. Setelah itu, bangunlah bahtera Nabi Nuh. Di dalam bahtera Nabi Nuh ada imam, ada makmum. Makmumnya siapa? Saya dan saudara-saudaraku semua. Diikat dengan apa? Diikat dengan tali persaudaraan. AKT itu benar. Seduluran. Sebelumnya sampai semua kan ditanya, mau nggak saya ajak seduluran dunia akhirat sampai mati? Mau, ya. Di situ terjadi akad. Pasti selamat enggak? Pasti selamat. Selamat di hadapan Tuhan. Selamat akhirat di dunia. Ya, akhiratnya ini kekal di dunia. Satu, iman. Jangan pernah menyekutukan Tuhanmu. Kita menjalani takdir dari Tuhan
Jangan pernah kamu menduakan Tuhanmu. Yang kedua, kesucian jiwa dan harta. Kesucian jiwa dan harta setiap orang atau saudara sebagai amanah suci serta dilarang menyakiti. Nomor 3, larangan riba. Mengharamkan riba dan membatalkan semua transaksi yang melibatkan riba. Yang sudah dijelaskan oleh imam kita tadi. Yang keempat, hak dan kewajiban rojul nisa. Menekankan perilaku lemah lembut kepada nisa atau perempuan atau pengikut. Iso ngomong. Di sini yang mengajak bisa ngomong, yang diajak. Setelah itu persaudaraan dan kesetaraan, bahwa semua jamaah sampean saya itu sama di hadapan Tuhan. Tidak ada beda. Yang membedakan apa? Takwamu dan salehmu. Pembedanya hanya itu. Di sini sama, yang beda hanya imam. Semua makmum. Begitu saudaraku semua. Kalau ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan. Jelas, Gus. Kalau sudah jelas, alhamdulillah. Iya, Gus. Sudah jelas, saudaraku semua? Jelas, Mas. jelas. Jelas, Pak. Mas Agus. Mas Agus. Ya, Ini di hadapan tugas Mas Agus. Screenshot ya. ya dari siapa ya? Dari penelitian. Oh ya, Kameranya dihadapkan ke papan semuanya ke kamera. Nanti saya screenshot jadi kurang pas. benar. Oh ya Pak Agus. Alhamdulillah buat Jum hari ini kita diberi ilmu dari Tuhan lewat imam kita. Semoga saudaraku semua semakin kokoh imannya, semakin kuat imannya untuk menjalani takdir dari Sang Maha Kuasa, untuk menapaki takdir Amin. yang Siap. kita dapat. Yakin takdir Allah, takdir yang terbaik buat saudaraku semua. Amin, amin. Demi Allah, takdir yang terbaik. Semangat. Semangat. Nyumbang terus. Agus, luar biasa. Semangat 47. Semangat. Kita terima dan ditetapkan dalam hati. Kang. Buat Jum hari ini saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Selamat buat saudaraku semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus. Somat, kacamata niku lho, dalire ngono lho jero bathuk. Sing men bathuke. Ngopi lur. Oke, assalamualaikum saudaraku semuanya. Rahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah di malam hari ini diberi kelancaran oleh Tuhan kita semua. Dari penjelasan Mas Agus tadi pengetahuannya tadi, apakah sudah sangat jelas saudaraku semua? Oke. Terima kasih saudaraku semua. Demikian Zoom malam hari ini dari saya selaku moderator. Saya ucapkan jaga keimanan, jaga kerukunan, jaga ikatan tali persaudaraan. Jangan pernah sendiri, jangan pernah mau menyendiri kalau dibujuk sama perasaanmu. Ketika ada RBT-an, ketika ada pengetahuan yang baru, ada yang disampaikan di RBT-an itu, lah itu cepat-cepat diterima kemudian dijadikan ketetapan. Selain di acara Zoom. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam semangat, Pak. wabarakatuh.